إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kita berjumpa, bertatap muka, ya, meski hanya melalui Zoom. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah masih memberikan kemudahan bagi kita untuk sama-sama kita mempelajari agamanya. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, akhwati fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka yang harus terus menjadi pertanyaan dan menjadi tujuan besar, tujuan utama kita tatkala Allah memberikan kita kemudahan dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup adalah bagaimana saya bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan kita untuk kita semakin mengenalnya, untuk kita semakin mengetahui syariatnya, dan tujuan besarnya adalah agar kita senantiasa beramal, agar kita senantiasa beribadah, menghabiskan umur kita, menghabiskan waktu kita, kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan besar Allah menciptakan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ya, dan sembahlah Rabbmu, ya, beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian kepadamu. Ya, karenanya kita dituntut untuk terus memperbanyak ibadah, memperbanyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana setiap harinya hendaknya kita bermuhasabah, kita mengoreksi diri kita, kita mengaudit diri kita, sudah sampai mana langkah kita, sudah sampai mana usaha kita untuk semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh, ya. Dan ketika kita merasa masih kurang, ketika kita merasa ibadah kita jauh dari kata sempurna, jauh dari kata sebagaimana yang Allah inginkan dari kita, maka hendaknya kita memperbaiki diri. Kita berusaha untuk memperbaiki diri selama Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita. Dan hendaknya kita tidak berputus asa, hendaknya kita tidak merasa bahwasanya saya ini kurang, lalu tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri. Tapi yang Allah inginkan adalah kita senantiasa semakin hari berlalu, semakin bulan dan tahun berlalu, ya, dan Allah masih memberikan kita kesempatan, maka disitulah kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun," kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang yang beriman. Apa kata Allah? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian tidak merugi. Dan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kecintaan Allah kepada kita sebagai hambanya adalah tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, memberikan keutamaan kepada apa? Kepada yang pertama, tempat. Ada tempat-tempat yang Allah lebihkan di antara tempat yang lainnya. Ada tempat yang Allah istimewakan di antara tempat-tempat yang lain. Seperti Makkah Al-Mukarramah, seperti Masjidil Haram, yang Allah lebihkan di atas tanah yang lain, di atas tempat yang lain, yang mana tidak ada tanah suci sebagaimana Makkah. Ya, dan itu sudah Allah lebihkan di atas bumi yang lain, di atas tempat yang lain. Dan misalnya Madinah, Allah lebihkan di antara yang lainnya, Allah berikan keutamaan di dalamnya.
Dan ini adalah bentuk rahmat Allah SWT, yang gimana Allah di antara rahmatnya menginginkan agar ketika kita melakukan amal, agar kita ketika berada di tempat tersebut dan kita melakukan amal soleh, Allah lipat gandakan dan Allah berikan pahala lebih untuk kita sebagai hambanya, sebagai bentuk rahmat Allah SWT. Dan yang kedua, Allah SWT, di antara bentuk rahmat Allah SWT adalah Allah melebihkan waktu-waktu. Allah menjadikan beberapa waktu lebih istimewa dibandingkan waktu yang lainnya. Sebagaimana Allah lebihkan bulan-bulan haram di atas bulan-bulan yang lainnya. Yang mana pahala seorang beramal di bulan-bulan haram lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Lalu misalnya Ramadan, tatkala Allah lebihkan dan Allah istimewakan di antara bulan-bulan yang lainnya. Yang mana ada amalan-amalan yang tidak mungkin atau tidak mungkin dia berkumpul semuanya kecuali di bulan Ramadan. Ada i'tikaf, sebelumnya ada puasa, ada i'tikaf, dan amalan-amalan yang lainnya, ada zakat, ya, dan ada Lailatul Qadar dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita para hambanya, agar kita mendapatkan pahala lebih, agar kita dengan amalan kita yang Allah syariatkan di bulan-bulan tersebut, ya, di waktu-waktu tersebut, ketika kita beramal di sana, Allah lipat gandakan dan Allah berikan pahala lebih untuk kita. Dan ini adalah di antara keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tatkala kita adalah umat terakhir yang datang di atas muka bumi ini, sebelum kita ada umat-umat terdahulu yang Allah kirimkan kepada mereka juga para rasul. Kita ada umat terakhir yang kita diutus untuk kita, itu Nabi Muhammad SAW. Tapi meskipun kita datang terakhir, namun Allah Subhanahu wa taala melebihkan kita di atas yang lainnya. Allah berikan kita keutamaan-keutamaan yang sangat besar yang mungkin tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Di antaranya adalah, di antara bentuk keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita syariat-syariat yang tidak banyak, syariat yang sedikit, namun Allah berikan ganjaran yang besar. Allah berikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan amalan yang dilakukan. Ya, contohnya sholat 5 waktu. Yang mana dahulu di zaman Nabi Musa alaihissalam disyariatkan berapa? 50 waktu, 50 kali. Dan tatkala awal kali pensyariatan sholat, Nabi Muhammad SAW diberikan sebagaimana syariat Nabi Musa, itu 50 kali waktu, 50 waktu salat. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW turun, bertemu dengan Nabi Musa mengatakan bahwasanya umatmu tidak akan bisa, tidak akan mampu. Dan demikianlah. Bayangkan ketika misalnya disyariatkan untuk kita 50 kali salat. Akhirnya Nabi SAW pun bertemu dengan Allah kembali, lalu akhirnya Allah syariatkan 5 kali sholat dalam sehari. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan itu setara dengan 50 kali sholat. Kita sholat 5 waktu, pahalanya seperti 50 kali sholat yang dilakukan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Maka ini adalah keistimewaan. Dan kita, meskipun umur umat Nabi Muhammad SAW, yang kata Nabi SAW, ma baina sittin wa sab'in, ya, yang mana umur umatku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah antara 60 sampai 70 tahun. Pendek, tidak sepanjang umur umat-umat terdahulu. Dahulu ada yang 200 tahun, 300 tahun. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam, ya 950 tahun itu berdakwah di kaumnya. Berarti berapa umurnya? Sangat panjang. Namun apa? Meskipun umur kita dan umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun, namun Allah berikan keistimewaan dengan disyariatkan kepadanya amalan-amalan yang boleh jadi tidak dicapai oleh umur-umur umat terdahulu. Amalan-amalan yang memiliki pahala yang boleh jadi tidak bisa dicapai oleh umat-umat terdahulu. Bayangkan, di syariat kita ada Lailatul Qadar. Yang kata Allah SWT, khairun min alfi syahr, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yang ketika dihitung lebih dari 83 tahun. Bahkan melebihi pahala ini, melebihi
umur, melebihi batasan umur atau rata-rata umur umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan betapa besarnya pahala ketika seorang mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahunnya. Maka ini adalah bentuk rahmat Allah SWT kepada kita para hambanya, ya. Ketika Allah melebihkan waktu-waktu di atas waktu yang lainnya dan memberikan keistimewaan dan memberikan pahala yang lebih, ya, dari waktu-waktu yang lainnya. Maka di antara yang Allah lebihkan adalah bulan Ramadan, yang kita alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah berapa kali Ramadan telah kita lewati. Allah masih memberikan kita taufik, Allah masih memberikan kita kesempatan dan umur. Bayangkan betapa banyak, ya, saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, masih kita berbicara, berbincang dengan mereka, masih kita bertemu, bersilaturahmi dengan mereka, masih kita bisa komunikasi dengan mereka. Namun di tahun ini mereka sudah meninggalkan kita, mereka sudah Allah wafatkan, sehingga mereka tidak dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Maka kita, meskipun kita belum sampai kepada bulan Ramadan, tapi kita sudah berada di gerbang pintunya. Sudah sebentar lagi, beberapa waktu lagi kita akan masuk, dan kita mohon pada Allah agar Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Namun ini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Maka jangan sampai kita melalaikan kesempatan tatkala nantinya Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Bulan Ramadan, siapa yang tidak kenal dengan bulan Ramadan, dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Ya, bahkan Allah sebutkan langsung, Allah turunkan ayat-ayat tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu bulan Ramadan yang bulan di mana di sana diturunkan Al-Qur'an, bulan Al-Qur'an. Lalu sebelum itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya, tentang bulan Ramadan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan hadis-hadis dari Nabi SAW sangat banyak terkait dengan Ramadan yang tidak asing di telinga kita, yang sering kita dengar. Ya, yang kata Rasulullah SAW, atakum Ramadan, tatkala datang bulan Ramadan, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk bergembira dengan kedatangannya. Kata Nabi SAW, atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, tatkala masuk bulan Ramadan di zaman Nabi SAW. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Syahrun mubarak. Kata Rasulullah SAW, ini itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang diberkahi. Ya, qad faradallahu alaikum fihi shiyam. Ya, Allah telah mewajibkan untuk kalian di dalamnya untuk berpuasa. Yang merupakan rukun Islam. Maka keutamaan Ramadan sangatlah banyak. Ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, futihat abwaabul jannah, di sana dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Yang mana ini mengingatkan kepada kita tentang terbukanya pintu-pintu kebaikan, terbuka lebar. Ya, lalu ada penyeru yang menyeru di awal Ramadan. Apa yang diserukan? Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ya baghiyal khair, aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah kebaikan itu. Sambutlah Ramadan dengan beramal soleh, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan orang yang menginginkan keburukan, yang senantiasa masih belum berhenti dari keburukan, berhentilah dari keburukan-keburukanmu di bulan Ramadan. Ini menunjukkan pada kita bahwasanya bulan Ramadan tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Makanya kita merasakan sendiri bagaimana berbeda ibadah kita di bulan Ramadan dengan di bulan-bulan yang lain. Kita lebih semangat, kita lebih berusaha untuk memaksimalkan amalan di bulan Ramadan. Maka tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita, dan kita mohon pada Allah agar Allah menyampaikan kita dan keluarga kita dan orang yang kita sayangi kepada bulan Ramadan, maka hendaknya ada hal-hal yang perlu kita persiapkan. Dan persiapkannya dari kapan? Minimal kita persiapan dari sekarang, di bulan Sya'ban. Ya, para ulama dahulu
Mereka mempersiapkan sebelum datang Ramadan dan berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan. Berapa bulan? 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Bayangkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka memohon kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sampaikanlah kami kepada bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amalan mereka. Karena berbeda ibadah yang dilakukan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dalam sebuah hadis dari Nabi SAW tentang betapa besarnya seorang yang mendapati kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan. Maksudnya ada 2 orang yang wafat. Ada 2 orang bersaudara, ya. Yang satu dia lebih wafat terlebih dahulu. Lebih wafat terlebih dahulu di tahun ini misalnya. Dan saudaranya wafat di tahun selanjutnya. Maka tatkala diperlihatkan amal-amal mereka, maka orang yang lebih wafat belakangan tadi, dia memiliki ibadah, memiliki amal yang sangat besar, yang lebih besar dibandingkan orang yang wafat lebih dahulu tadi. Di antara amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah puasa di bulan Ramadan. Alaysa qad adraka Ramadan. Bukankah orang yang lebih wafat belakangan ini telah mendapati bulan Ramadan dan dia beribadah di dalamnya? Ini menunjukkan betapa besar dan betapa besar kesempatan seorang yang mendapati bulan Ramadan. Makanya ketika Allah berikan kesempatan, jangan sampai Ramadan kita ya dipenuhi dengan kelalaian. Jangan sampai Ramadan kita ternyata jauh dari kebaikan-kebaikan. Kita hitung berapa kali kita menemui Ramadan. Ya, dari kita balik misalnya. Dan berapa kali kesempatan Ramadan itu datang kepada kita, dan berapa yang kita memaksimalkan kesempatan, berapa yang kita benar-benar memaksimalkan usaha kita di sana. Jika kita lihat ternyata lebih banyak kelalaiannya, lebih banyak kita terjatuh ke dalam kelalaian-kelalaian di bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu, maka hendaklah kita merubahnya dari sekarang. Hendaknya kita berniat untuk kita bertekad bahwasanya tahun ini, Ramadan kali ini, saya harus lebih baik dibandingkan Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya saya masih banyak terjatuh ke dalam kelalaian. Saya tidak maksimal. Saya masih sering, misalnya, terlalaikan oleh hal-hal yang lain di luar ibadah pada Allah. Maka pada tahun ini, di Ramadan kali ini, hendaknya kita bertekad untuk memaksimalkan kesempatan tersebut. Jangan sampai sama. Jangan sampai Ramadan tahun lalu atau Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun lalu. Apalagi lebih buruk, misalnya, waliyadzubillah. Misalnya di tahun-tahun sebelumnya kita Allah berikan kemudahan kita untuk i'tikaf di bulan Ramadan, kita memaksimalkan kesempatan. Maka kita berusaha di bulan ini, di Ramadan tahun ini, kita juga berusaha untuk bisa semampu kita memaksimalkan kesempatan itu. Maka berikut adalah beberapa hal yang hendaknya kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, ya. Dan bagaimana Rasul kita Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, dan Nabi SAW bagaimana keadaan beliau di bulan Sya'ban yang kita sedang berada di dalamnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita. Maka di antara hal yang perlu kita perhatikan sebagai persiapan kita menyambut bulan Ramadan sedari bulan Sya'ban yang kita sedang berada di dalamnya, yang pertama adalah kita menghadirkan niat. Kita menghadirkan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah musim ibadah. Yang akan kita masuk ke dalamnya adalah musim ibadah yang di dalamnya terdapat berbagai macam ibadah. Ia adalah seakan-akan pasar yang di dalamnya terdapat banyak berbagai macam ibadah-ibadah yang Allah syariatkan di dalamnya.
Maka sebelum kita masuk ke dalam pasar tersebut, sebelum kita memasuki musim tersebut, kita berusaha untuk dan wajib untuk kita mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita bertanya kepada dirinya, kita ingin memasuki bulan Ramadan, terus untuk apa saya memaksimalkan ibadah di sana? Untuk apa saya memperbanyak ibadah di sana? Apakah untuk tujuan-tujuan dunia, waliyadzubillah, atau misalnya kegembiraan kita masuk bulan Ramadan adalah bukan karena ibadah-ibadah tersebut, tapi karena hal-hal yang lain? Maka kita pertanyakan kepada diri kita. Kita introspeksi diri kita. Sebelum masuk bulan Ramadan, untuk siapa kita tujukan hati kita? Apakah di bulan Ramadan karena ada hal-hal yang tidak ditemukan di bulan yang lain? Ya, ada makanan-makanan yang tidak ditemukan di bulan yang lain. Apakah karena itu? Ataukah kita gembira? Ataukah kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu bahwasanya ibadah-ibadah tersebut adalah semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada baca Al-Qur'an, ada berpuasa, ada iktikaf, ada sholat tarawih dan yang lain sebagainya. Kita berniat dan kita meniatkan dan kita mentuluskan hati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Bukan untuk dipuji orang, bukan untuk ingin dilihat oleh orang lain, untuk didengar, tidak. Bukan sebagai ajang flexing, ajang pamer pada orang lain, tidak. Ya, kita masuki bulan Ramadan dan kita berusaha untuk menyambut bulan Ramadan dengan kita meniatkan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hal urgen, hal yang merupakan pondasi. Yang mana kalau kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan hati kita tidak ikhlas, hati kita menginginkan dunia, maka meskipun kita mendapati bulan Ramadan, kita akan merugi. Karena kita akan memperbanyak amal, sedangkan tidak ada pahalanya tatkala kita tidak ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang selanjutnya, yang kedua, ya, di antara bentuk persiapan kita menyambut Ramadan adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh kita terluput ya dari hal tersebut. Adalah kita memohon pertolongan dan meminta dan berusaha untuk semaksimal mungkin kita mengangkat kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar Allah tolong kita. Agar Allah tidak meninggalkan kita, agar Allah tidak menyerahkan kita kepada kekuatan diri kita masing-masing, tidak. Tapi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang senantiasa kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada usaha, ya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Ya, Nabi SAW, wallahi laulallah lama sallaina wa ma sumna wa la tasaddaqna. Demi Allah, kalau bukan karena Allah SWT, kalau bukan karena kekuatan dan pertolongan dari Allah, tentu kita tidak akan bisa sholat. Kita tidak akan bisa berpuasa. Kita tidak akan bisa memperbanyak sedekah. Kalau bukan karena pertolongan Allah SWT. Dan ini yang kita minta selalu di dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri. Kan saya sudah melewati Ramadan, saya sudah kurang lebih 20 kali masuk bulan Ramadan. Jadi saya nggak perlu pertolongan lagi. Saya sudah tahu saya harus apa masuk bulan Ramadan. Jangan sampai sombong kita. Jangan sampai kita tertipu oleh kekuatan kita sendiri. Oh, saya bisa kok. Saya nggak pernah bolong puasa saya. Saya nggak pernah bolong kok sholat tarawih saya. Saya nggak pernah bolong hatam Al-Quran di bulan Ramadan. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya tidak pernah bolong. Jangan sampai kita tertipu dengan kekuatan diri kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kitalah yang akan binasa. Kitalah yang akan merugi tatkala Allah menyerahkan diri kita kepada kita sendiri, kepada kekuatan kita. Karena kita terbatas, kita hamba yang lemah. Kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon pertolongan. Ya Allah, tolonglah saya. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk beribadah, mudahkanlah saya untuk menghatamkan Al-Quran. Yang tahun lalu kita masih bolong-bolong misalnya tidak bisa membaca Al-Quran, maka tahun ini beri pertolongan pada saya ya Allah, agar saya bisa memaksimalkan. Mudahkanlah saya untuk berpuasa, oh ya Allah. Mudahkanlah saya untuk sholat tarawih. Mudahkanlah saya untuk beriktikaf.
kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita luput dan terlupa ya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah, makanya disandingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Karena ibadah tidak akan bisa maksimal kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kata salah seorang ulama, laula aunun, ya kata seorang penyair, laula aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah kepada seorang pemuda, pada seseorang, maka niscaya yang pertama kali akan mencederainya, yang pertama kali akan membuat gagal adalah usahanya sendiri. Ya, maka jangan sampai kita sudah berniat ikhlas kepada Allah, tapi kita luput dan lupa untuk meminta pertolongan sehingga kita akhirnya gagal karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya, di antara bentuk persiapan kita menyebut bulan Ramadan yang ketiga adalah hendaknya kita memperhatikan dan memberikan perhatian kita ya yang maksimal di bulan Sya'ban. Hendaknya kita memaksimalkan dan memperhatikan dan tidak lalai di bulan Sya'ban. Nah, inilah kita yang sedang berada di bulan Sya'ban yang di dalamnya banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW ya tentang apa sih yang dilakukan Nabi SAW di bulan Sya'ban dan mengapa Nabi SAW memperbanyak amalan di bulan Sya'ban. Ya, di antaranya adalah salah satunya adalah karena ia adalah gerbang menuju bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Dan banyak orang terlalai di dalamnya, kata Nabi SAW. Nanti akan kita bawakan hadis dari Nabi SAW. Ya, maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tuntunan kita, panutan kita, beliau memaksimalkan ibadah beliau, memaksimalkan persiapan beliau di bulan Sya'ban sebelum masuk ke bulan Ramadan. Bayangkan Nabi SAW sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Nabi SAW masih memaksimalkan dan berusaha untuk bisa mempersiapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, kenapa Nabi SAW memaksimalkan dan berusaha untuk memperbanyak amal di bulan Sya'ban? Maka di antaranya adalah bahwasanya di bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah mengangkat amalan-amalan hamba. Allah mengangkat amalan-amalan hamba di bulan Sya'ban. Ya, tatkala dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu li Ramadan, ya, lam araka tasumu syahran min asyhur ma tasumu min Sya'ban. Kata seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa di satu bulan di antara bulan-bulan yang ada, ya, seperti puasamu matasumu min Sya'ban, seperti puasamu di bulan Sya'ban. Kenapa sih? Jadi sahabat ini penasaran dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban sebelum masuk ke bulan Ramadan. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kenapa aku memaksimalkan dan memperbanyak puasa di dalamnya? Karena di dalam bulan Sya'ban ini adalah, dan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana banyak manusia lalai ya untuk beribadah di bulan tersebut. Banyak manusia meremehkan dan menganaktirikan bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dia terletak di antara bulan Rajab yang merupakan bulan haram dan juga bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Ya, maka banyak manusia yang lalai dari memperbanyak amal, dari beramal dan beribadah di bulan Sya'ban. Maka Nabi SAW memperbanyak amal di bulan Sya'ban karena banyak manusia lalai. Maka di sini terdapat di antara faedahnya adalah keutamaan kita beramal di kala manusia lalai dari beribadah. Ya, karenanya tak heran tatkala qiyamul lail, tatkala salat malam memiliki keutamaan yang besar. Kenapa? Karena manusia sedang tertidur pulas. Ya, tatkala manusia sedang tertidur pulas, sedang terlalaikan oleh tidur mereka, ternyenyakan oleh istirahat mereka, maka seorang yang melaksanakan salat di waktu tersebut memiliki keutamaan yang besar. Ya.
Dan begitu pula di bulan Sya'ban, tatkala banyak manusia tidak memperhatikan, banyak yang tidak melakukan ibadah dan perbanyak ibadah di bulan Sya'ban dibandingkan bulan Rajab ataupun di bulan Ramadan. Maka ini kesempatan untuk kita mendapatkan pahala yang lebih, pahala yang besar, tatkala manusia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi SAW selanjutnya? Ya, setelah memberikan di antara alasannya, kata Nabi SAW, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat amalan-amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu Allah Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku menyukai tatkala amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Sya'ban ini kita berusaha untuk memperbanyak amal karena banyak manusia lalai. Yang pertama, dan yang kedua adalah karena sedang diangkat amalan-amalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedang diangkat dan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui amalan yang kita lakukan. Maka ini memiliki keutamaan yang besar. Kita memperbanyak puasa, kita memperbanyak sholat, ya, sebagai juga persiapan kita sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ya, sehingga ketika kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita sudah siap dan terbiasa dengan amalan-amalan yang kita sudah biasakan sedari bulan Sya'ban. Di hadits yang lain, Ummul Mukminin itu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang keadaan Nabi SAW di bulan Sya'ban. Ya, kata beliau radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Ya, tidaklah Nabi SAW berpuasa ya 1 bulan ya lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban. Kalau di bulan Ramadan tentu Nabi SAW berpuasa full, berpuasa penuh. Ya, ya, maka tidak ada setelah Ramadan yang Nabi SAW berbanyak puasa di dalamnya lebih banyak dibandingkan puasanya Nabi SAW di bulan Sya'ban. Ya, maka ini sebagai bentuk kita mengikuti Nabi SAW, maka kita berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apakah itu puasa mutlak, kita berniat untuk berbanyak puasa, ya, atau kita puasa Senin Kamis, atau kita puasa nanti di Ayyamul Bid. Ya, intinya kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban sebagai persiapan kita, sehingga kita ketika masuk bulan Ramadan nanti tidak kaget dan tidak merasa shock dengan karena kita baru mulai puasa lagi setelah kita 1 tahun yang lalu kita berpuasa bulan Ramadan. Ya, sehingga kita bisa lebih siap ya dan lebih maksimal nantinya di bulan Ramadan ketika kita memperbanyak amal memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara bentuk kita menyambut bulan suci Ramadan adalah jangan sampai kita terluput untuk mengqadha hutang puasa kita di Ramadan tahun lalu. Ini hal yang cukup penting ya untuk kita ketika kita memiliki hutang pada tahun yang lalu, pada Ramadan tahun lalu, maka Sya'ban ini adalah kesempatan untuk kita mengganti, kesempatan untuk kita membayar hutang puasa kita. Ya, yang tahun lalu misalnya bolong puasanya karena safar misalnya, karena berpergian perjalanan dan belum sempat mengganti, atau karena haid, atau karena nifas, karena setelah melahirkan misalnya, ya, sehingga tidak berpuasa, maka di bulan Sya'ban ini adalah kesempatan terakhir sebelum masuk ke bulan Ramadan untuk kita mengganti puasa kita yang kita belum membayar hutang puasa kita di Ramadan yang tahun lalu. Jangan sampai kita sudah masuk bulan Ramadan baru kita ingat ya dan belum kita bayar hutang tersebut. Ya, maka ini jangan sampai terluput dan jangan sampai terlalaikan ya untuk kita bayar puasa. Masih ada kesempatan, kita baru masuki tanggal 8 atau tanggal 9 Sya'ban. Ya, maka masih ada kesempatan untuk kita bayar hutang puasa kita di tahun yang lalu. Dan begitulah Ummul Mukminin ya, ibunda kita itu Aisyah radhiyallahu anha, ya dahulu beliau tidak sempat mengqadha ya hutang puasa di bulan Ramadan yang tahun sebelumnya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, karena kata beliau limakani Rasulullah SAW, karena beliau memperhatikan kedudukan Nabi SAW sebagai penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak sempat untuk mengqadha kecuali di bulan Sya'ban. Ya, maka jangan sampai kita terluput dan terlupa untuk membayar hutang puasa kita. Kemudian di antara
hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Yang kelima adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya, di bulan Sya'ban ini kita kembali kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kembali ya dosa-dosa apa yang telah kita perbuat ya dalam hari-hari yang telah berlalu dari kita. Apa yang sudah kita lakukan, keburukan-keburukan apa yang pernah kita perbuat, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terluput dan baru teringat ya tatkala kita masuk bulan Ramadan. Di bulan inilah, di bulan Sya'ban kita berusaha untuk bertobat kepada Allah, dan tobat adalah tugas seumur hidup kita. Seorang mukmin diperintahkan untuk senantiasa bertaubat. Bahkan Nabi SAW yang telah diampuni dosanya, dalam sehari beliau bertaubat 100 kali. Bahkan lebih. Dalam satu hari. Maka taubat adalah tugas seorang seumur hidupnya. Selama hayat masih dikandung badan, dia ditugaskan dan diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Dan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan ini, hendaknya kita memperbarui taubat kita. Kita kembali memohon ampun kepada Allah SWT. Kita bersimpuh di hadapan Allah. Kita memohon ampun, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya. Kita bertobat kepada Allah. Walladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar, dengan taubat yang tulus. Dan jangan sampai kita berputus asa. Dosa saya banyak. Saya tidak pantas untuk beribadah. Saya tidak pantas misalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kotor, atau saya sudah terjatuh, saya sudah terlanjur terjatuh ke dalam dosa-dosa. Tidak ada kata terlambat. Selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka disitulah kita ditugaskan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan, ya, wa ma adraka ma Ramadan, dan bagaimana besarnya dan agungnya Ramadan. Jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan kita penuh dengan dosa dan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan amalan kita terikat, masih kita melakukan dosa-dosa. Boleh jadi kita terhalang dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan karena dosa-dosa kita. Ya, maka jangan sampai kita terluput dan lupa untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya sebelum masuk bulan Ramadan. Sehingga kita tatkala kita sudah bertaubat dan Allah bersihkan dosa-dosa kita, kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan hati kita bersih, dalam keadaan jiwa kita tenang, dan Allah akan berikan taufik untuk melakukan ketaatan-ketaatan sehingga tidak berat ketaatan yang kita lakukan. Tidak berat kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat berat adalah dosa-dosa kita. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insyirah, "Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami mengangkat dan kami wada'na 'anka wizrak, dan kami menghapuskan 'anka wizrak, yaitu dosa-dosamu. Apa? Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa itu membuat kita berat melakukan ketaatan. Boleh jadi kita tidak bisa melakukan ketaatan, tidak bisa menghatamkan Al-Quran, tidak bisa melakukan hal-hal yang merupakan kebaikan. Boleh jadi itu karena dosa kita. Kita Allah beratkan dan tidak Allah mudahkan melakukan ketaatan, itu karena dosa kita. Maka kita mohon ampun sehingga kita bisa semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, yang keenam adalah di antara bentuk persiapan kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan kita bertekad dan dengan tekad yang jujur untuk memaksimalkan dan memanfaatkan bulan Ramadan. Kita bertekad dengan tekad yang kuat untuk kita memaksimalkan kesempatan di bulan Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Maka kita niatkan dari sekarang, apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti. Apa kita ingin memberikan buka puasa kepada saudara-saudara kita, kita ingin menghatamkan berapa kali Al-Quran di bulan Ramadan, kita ingin memberikan buka sahur, ya misalnya makanan sahur atau makanan berbuka untuk saudara-saudara kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita bertekad yang kuat, sehingga kita tekadkan dari sekarang dan kita niatkan. Dan
Kata Rasulullah SAW apa? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan kebaikan dan dia tidak sempat melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan menuliskannya satu kebaikan secara sempurna. Maka ketika kita meniatkan, saya nanti Ramadan ingin puasa full, saya berniat untuk bisa maksimalkan. Kemudian saya ingin menghatamkan Al-Quran 3 kali misalnya. Saya ingin bersedekah setiap harinya. Kita sudah meniatkan yang bertekad kuat. Bukan hanya sekedar niat saja tanpa ada tekad. Ya, kita bertekad yang kuat dan berniat yang besar untuk kita akan melakukan amalan-amalan. Sehingga apa? Kita akan diberikan pahala walaupun kita nantinya tidak sempat untuk melakukan amalan kebaikan tersebut. Maka ini merupakan di antara bentuk kita mempersiapkan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Kemudian yang ketujuh, yang selanjutnya adalah dengan kita membuat ya planner, dengan kita membuat rencana-rencana. Ini sebagai bentuk realisasi dari yang sebelumnya, dari poin yang sebelumnya. Adalah dengan kita menuliskan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, rencana-rencana kebaikan, sehingga apa? Tujuan besar kita adalah Allah memberikan kita pahala yang besar. Dan Allah membebaskan kita dari api neraka. Karena kesempatan di bulan Ramadan, Allah membukakan pintu-pintu surga dan Allah menutup pintu-pintu neraka agar kita memanfaatkan kesempatan ini. Maka kita menuliskan rencana-rencana kita membuat planner, kita membuat rencana apa saja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Maka diantaranya adalah misalnya menuliskan saya harus menjaga sholat 5 waktu, saya nggak boleh terluput sholat 5 waktu di masjid misalnya. Kemudian saya berusaha untuk memberikan makanan iftar sehingga saya mendapatkan pahala puasa misalnya. Kemudian saya harus menjauhi hal-hal yang dapat melalaikan saya, misalnya ada TV yang membuat saya lalai sehingga ibadah saya puasa bulan Ramadan saya dipenuhi atau ditemani dengan musik-musik atau dengan acara-acara yang tidak bermanfaat misalnya. Atau misalnya dengan HP, saya harus membatasi waktu saya dengan HP ya di bulan Ramadan sehingga saya bisa maksimal di bulan Ramadan. Kemudian saya harus menghatamkan Al-Quran. Kita lihat dari di bulan Sya'ban ini. Karena di antara para ulama mengatakan apa? Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa dinamakan bulan pembaca Al-Quran? Karena di bulan ini banyak para ulama, banyak para salaf dahulu memaksimalkan kesempatan untuk mereka menghatamkan Al-Quran di bulan Sya'ban. Sehingga bulan Ramadan ketika masuk, mereka sudah terbiasa membaca Al-Quran. Maka kita merencanakan dari sekarang, saya bisa kira-kira berapa, dalam satu hari saya bisa menghatamkan atau bisa membaca berapa juz. Sehingga saya dalam bulan Ramadan, misalnya saya harus menghatamkan 2 kali misalnya, atau 3 kali. Ya. Dan ini sebuah keutamaan yang besar. Kita tulis, kita berusaha untuk merencanakan dan menuliskan rencana tersebut ya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Kemudian misalnya kita misalnya orang yang Allah berikan rezeki yang lebih, maka sebelum Ramadan misalnya kita berusaha untuk memberikan sembako kepada orang-orang terdekat kita misalnya, atau kepada orang-orang yang kita kenal usia dia kesulitan, sehingga kita memberikan kebahagiaan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Atau kita misalnya merencanakan saya ingin memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, misalnya satu hari minimal 1 misalnya, atau minimal 5 orang misalnya. Kalau misalnya sekali berbuka kita tidak usah banyak-banyak, misalnya 5.000, 10.000 ya. Kita kasih ke 3 orang, ke 4 orang, ke 5 orang. Bayangkan betapa besar pahala yang akan kita dapatkan. Ya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya kita tulis, kita rencanakan. Kalau yang mampu misalnya untuk berumroh, maka di bulan Ramadan seperti pahala haji. Maka kita rencanakan, misalnya Allah berikan rezeki yang lebih untuk kita umroh di bulan Ramadan. Ya, atau misalnya rencana untuk silaturahmi di bulan Ramadan. Ya. Maka ini amalan-amalan besar yang akan dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadannya. Maka jangan sampai kita terlalaikan dan terluput dari kesempatan bulan Ramadan karena kita tidak merencanakan. Ya, orang-orang besar, orang-orang yang sukses ya di dunia, di masalah dunia, mereka bukan begitu saja, tapi mereka di antara mereka ada yang menuliskan plan-plan apa saja yang akan mereka lakukan dalam 1 tahun ke depan, dalam 2 tahun ke depan, dalam 3 tahun ke depan. Begitulah. Maka kita sebagai
pengejar akhirat, sebagai orang-orang yang berusaha mengejar ridho Allah SWT, harusnya kita lebih dari mereka. Kita berusaha untuk menuliskan apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang akan kita kerjakan di musim ibadah, di pasar, ya. Di sana terdapat ibadah-ibadah yang bermacam-macam. Jangan sampai kita terluput dan tidak terpikir, oh iya, harusnya saya di bulan Ramadan ini harusnya saya melakukan hal A, B, C, D. Karena kita tidak menuliskannya dan kita tidak merencanakannya. Jangan sampai kita terluput. Kemudian di antara bentuk persiapan kita sebelum masuk Ramadan adalah kita jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada iri hati, dengki dan benci kepada saudara kita, ya. Dan ini berlaku di setiap waktu. Maka sebelum kita masuk ke Ramadan ini lebih utama, ya. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang banyak tapi kita masih ada dosa, masih ada sangkut paut dengan saudara kita. Kita masih ada kebencian, kedengkian, masih ada rasa dendam kepada saudara kita. Jangan sampai waliyadzubillah kita sudah lelah letih beramal tapi ternyata pahalanya Allah tidak berikan. Ya, maka dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis. Ya, pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Fayaghfiru likulli abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni kepada seluruh hamba yang tidak melakukan syirik kepada Allah kecuali satu orang. Illa rajulan, kata Nabi SAW. Siapa mereka? Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ya, kecuali satu orang yang dia punya ada masalah, ada dendam, ada dengki dengan saudaranya. Ya, fayuqal anziru hadaini hatta yastaliha. Maka dikatakan tangguhkanlah ampunan untuk dua orang ini sampai keduanya berdamai. Ya, sampai keduanya berdamai. Sebelum mereka berdamai tidak diampuni. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, tidak mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan karena kita ada dendam, karena kita ada masalah dengan saudara kita. Maka kita berusaha untuk meminta maaf. Ya, bagaimanapun keadaannya, minta maaf. Ya, kita berusaha untuk meminta maaf kepada saudara kita yang kita melakukan kesalahan atau ada dendam, ada benci di antara kita. Kita misalnya sudah boikot saudara kita, maka tidak boleh kita memboikot lebih dari 3 hari. Maka kita meminta maaf agar Allah memberikan keampunannya kepada kita. Jangan sampai kita terluput dari ampunan dari Allah karena kita tidak memaafkan saudara kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dan ini adalah hal yang terpenting, ya, dari persiapan kita sebelum masuk ke bulan Ramadan adalah kita mempersiapkan ilmu. Ya. Kita mempersiapkan ilmu. Ini ke-9 adalah kita mempersiapkan ilmu sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ya, kita mempersiapkan hal-hal apa saja yang wajib saya ketahui sebelum saya masuki bulan Ramadan. Maka wajib untuk kita mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa kita, karena ini berkaitan langsung dengan rukun Islam yang kita akan lakukan bersama-sama. Ya, tentang hukum-hukum apa saja yang perlu kita ketahui dan wajib kita pelajari. Ya, jangan sampai kita sudah masuk bulan Ramadan kita bingung. Ini yang seperti ini membatalkan puasa atau tidak? Yang seperti ini misalnya apa boleh atau tidak dalam kita lakukan di bulan Ramadan. Maka ini perlu kita persiapkan dari sekarang. Kita bisa baca-baca artikel-artikel yang ditulis oleh ustadz yang memang memiliki kredibilitas di dalam ilmu, bukan sembarang orang. Ya, kita berusaha untuk membuka misalnya video-video tentang fikih Ramadan, tentang hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk bulan Ramadan, ya, tentang apa yang membatalkan puasa dan yang lain sebagainya. Ini jangan sampai terluput sebelum kita masuki bulan Ramadan. Ya, jangan sampai kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak tahu gimana sih cara puasa misalnya, atau apakah ini membatalkan puasa atau tidak, atau misalnya hal-hal lainnya yang harusnya kita pelajari sebelum masuki bulan Ramadan. Ya, maka ini perlu dan wajib untuk kita persiapkan. Bukan hanya persiapan fisik saja, tapi yang lebih besar dari itu, setelah tadi kita sebutkan poin-poin yang tadi telah kita sebutkan, adalah kita persiapan ilmu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu adalah sebelum kita berucap dan beramal dan berbuat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu sedangkan kita tidak tahu ilmunya. Sebagaimana sholat yang kita lakukan. Apakah kita sudah mempelajari tentang sholat? Zakat yang akan kita keluarkan,
Apakah kita sudah mempelajari tentang zakat? Maka hal-hal ini wajib untuk kita pelajari dan perlu untuk kita uh, berusaha untuk mengetahuinya. Ya, karena hal ini adalah hal yang sangat urgent, ya, terkait dengan ilmu. Jangan sampai kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kita tidak tahu ilmunya. Karena ibadah bukan sembarang asal kita melakukan saja, tidak. Tapi harus di atas ilmu, harus di atas uh, hujah yang jelas, yang terang. Ya, jangan sampai kita beribadah dalam keadaan kita ragu, ini diasyariatkan atau tidak. Dalam keadaan kita tidak mengetahui ilmunya. Ini penting untuk kita ketahui, dan insya Allah Ta'ala, biidznillah, di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang fikih Ramadan. Apa saja yang harus kita ketahui, ya? Apa saja yang harus kita ketahui tentang Ramadan, tentang hukum-hukum Ramadan, tentang apa saja yang perlu untuk kita maksimalkan di bulan Ramadan, ya, mengenai hukum-hukum fikih di bulan Ramadan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya biidznillah Ta'ala. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita memohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan kemudahan kepada kita, ya, dalam mempersiapkan, ya, menyambut bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang mulia, bulan yang sangat besar, ya, dan harus lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, dibandingkan bulan Ramadan sebelumnya. Jangan sampai kita kembali terlalaikan oleh hal-hal yang lain dan kita tidak maksimal, ya. Kalau misalnya kita sudah melalui Ramadan, sudah 10 kali melalui Ramadan, ya, ada yang 15 kali, 20 kali, 25 kali, 30 kali, atau bahkan 50 kali kita melewati Ramadan, maka berniatlah dan bertekadlah Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang berbeda dibandingkan Ramadan yang sebelumnya. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita. Bagaimana kita sholat akan khusyuk dengan kita merasakan dan kita menyadari dan menghadirkan perasaan bahwasanya boleh jadi ini sholat terakhir saya. Maka begitulah Ramadan. Jadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir bagi kita. Sehingga kita akan memaksimalkan. Ya, kita melakukan amalan-amalan seakan-akan kita tidak akan bertemu Ramadan selanjutnya. Walaupun kita memohon pada Allah agar Allah mempertemukan kita kembali. Tapi kita tidak tahu, umur hanya di tangan Allah SWT. Ya, orang-orang yang melewati Ramadan pada tahun lalu, mereka juga mengira bahwasanya mereka akan masuk bulan Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Tapi apa? Allah SWT telah memutuskan dan Allah SWT telah mewafatkan mereka. Maka kita tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu Ramadan kembali di tahun yang akan datang. Maka bagaimana kita bisa maksimalkan? Kita anggap boleh jadi ini Ramadan terakhir kita, sehingga saya harus berpuasa dengan sebaik-baiknya, saya harus membaca Al-Quran dan menghatamkan sebisa saya, semampu saya, dengan sebisa saya, dan saya persiapkan dari sekarang sehingga saya bisa menghatamkan beberapa kali. Kemudian saya harus puasa dengan baik dan saya harus bisa ikut sholat tarawih dan tidak bolong, ya. Dan itu kapan persiapannya? Dari sekarang. Kita berusaha untuk memperbanyak puasa, memperbanyak sholat malam, sehingga masuk ke bulan Ramadan nanti kita dalam keadaan sudah siap. Dan kita mohon pada Allah agar Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan, ya, dan Allah menerima dan memberikan taufik kepada kita agar kita bisa memaksimalkan amalan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah SWT menerima amalan-amalan saleh kita. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.